Salam jumpa saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai satu hal, yaitu KTB. Apakah KTB itu? KTB itu singkatan dari kelompok tumbuh bersama. Nah, apakah kelompok tumbuh bersama itu? Mari kita membaca dari bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memerintahkan bukan hanya penginjilan. Ayat ini seringkali dimengerti sebagai perintah penginjilan, amanat agung. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, ayat ini berkaitan dengan yang namanya pemuritan. Di sini jelas dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kemudian di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri melakukan pemuritan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berkhotbah di hadapan banyak orang, tapi Tuhan Yesus juga mempunyai murid-murid yang dididik dan diajar. Murid-murid itu terkenal adalah para rasul yang jumlahnya 12 orang. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar punya murid 12 orang. Tuhan Yesus juga punya murid 70 orang. Dan Tuhan Yesus juga punya murid yang sampai jumlahnya ratusan orang. Jadi ada murid juga yang paling akrab dengan Tuhan Yesus. Itu terkenal dengan 3 orang murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi ada 3 murid paling dekat, kemudian ada 12 murid, kemudian ada 70 murid, dan kemudian ada ratusan murid. Nah, inilah yang gereja sudah melupakan. Gereja lebih banyak berorientasi kepada mimbar sebagai khotbah. Itu sebagai, boleh dikatakan, kegiatan yang paling penting, dan semua terpusat pada kegiatan khotbah. Tetapi untuk pemuritan sudah banyak meninggalkan hal ini. Tetapi saudara dipanggil untuk bukan hanya percaya, tetapi memuridkan orang lain. Inilah yang namanya pemuritan. Saudara adalah murid Kristus. Saudara belajar kepada Kristus. Kita semua, saya juga belajar kepada Kristus. Setelah kita belajar kepada Kristus, kita tidak ambil untuk diri kita sendiri, tapi kita diwajibkan atau diperintahkan dengan tegas untuk memuridkan orang lain. Jadi saudara-saudara, kita semua harus belajar. Dan belajar bukan hanya untuk diri sendiri, belajar untuk mengajar orang lain. Nah, apakah saudara sudah terpanggil untuk belajar, untuk juga mengajar orang lain? Nah, mari kita mengumpulkan hal ini dan kita sungguh-sungguh memikirkan dan melakukan perintah dari Tuhan Yesus ini.